Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, keunggulan manusia sebagai yang diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya yang sama diciptakan oleh Allah ialah kepemilikan akal budi dan hati nurani. Manusia diberi akal budi dan hati nurani untuk mampu mengendalikan hasrat atau keinginannya, memilih yang baik, yang benar, dan bahkan terarah kepada kekudusan. Hal ini dapat terlihat pada hal yang sederhana. Ketika manusia dihadapkan oleh apa yang ada di hadapannya, yaitu semisal makanan yang lezat dan ditata begitu cantik, manusia dapat memilih untuk tidak langsung memakannya. Namun manusia bisa mengendalikannya. Manusia bisa memotretnya terlebih dahulu. Atau kalau jiwa seninya muncul, manusia bisa untuk melukisnya. Melukis makanan yang enak itu dan ditatanya begitu cantik. Lain halnya dengan monyet atau kera yang ada. Ketika di hadapannya ada makanan yang enak, langsung berebutan secara brutal menghabiskannya dan tidak mau berbagi dengan yang lain. Inilah keunggulan dari manusia, memiliki akal budi dan hati nurani yang terarah kepada kehendak ilahi. Dan akal budi dan hati nurani dari manusia yang terarah kepada kehendak ilahi itu senantiasa mengantarnya menuju jalan yang terang, jalan Roh Kudus, jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sesungguhnya akal budi dan hati nurani yang diberikan kepada kita itu, dalam keterarahannya kepada kehendak ilahi, berarti kita mampu untuk mengendalikan emosi-emosi negatif pada diri kita, atau yang disebut di dalam bacaan pertama tadi, yakni keinginan daging. Dengan demikian, ketika keinginan daging itu mulai muncul, maka akal budi dan hati nurani kita memilih untuk melawan hasrat atau keinginan yang muncul itu.
Santo Ignatius dari Loyola menyebutnya sebagai agere contra, bahwa hasrat atau keinginan daging yang muncul diperlawankan dengan hasrat atau keinginan lain yang lebih positif, terdorong oleh kehendak ilahi atau dari pemikiran roh Allah. Dengan demikian, ketika rasa benci itu muncul, maka segeralah akal budi dan hati nurani kita membangkitkan rasa cinta kasih. Ketika amarah atau cekcok muncul, maka diganti dengan kesabaran. Ketika mulai ingin menyombongkan diri, maka kerendahan hati ditampilkan. Ketika tidak setia, diganti dengan kesetiaan. Ketika ada rasa pelit, diganti dengan murah hati. Ketika pikiran jahat muncul, maka diganti dengan pikiran yang baik. Maka dengan demikian, niscaya ketika kita senantiasa mampu untuk mengarahkan kepada akal budi dan hati nurani ilahi, yakni kehendak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, maka niscaya kita pun seperti para kudus yang unggul dalam memilih apa yang ditawarkan di hadapannya, yakni memilih seturut akal budi dan hati nurani, yakni kehendak ilahi. Maka seperti para kudus, kita pun beroleh rahmat kekudusan dan mencecap kerajaan surga.